Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadira Sri Aprilia dan rekan saya Narendra Wahyu Wicaksono. Kami dari kelompok 7, kelas F7 Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan dosen pengampu Ibu Yulia Kusuma Wardani. Kami di sini akan membawakan materi terkait dengan tempat tinggal atau domisili menurut hukum perdata. Nggak perlu nunggu lama lagi, langsung aja kita simak pembahasannya yuk. Menurut pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang dianggap memiliki tempat tinggal atau disebut juga dengan tempat kediaman. Tempat tinggal atau domisili adalah tempat di mana seseorang dianggap selalu hadir dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban hukum. Tidak hanya manusia atau perorangan saja, tetapi juga untuk badan hukum. Untuk badan hukum, tempat tinggal mengacu pada tempat kedudukan atau kantor pusat. Unsur-unsur tempat tinggal itu ada 4. Yang pertama adanya tempat tertentu. Jadi tempat tinggal itu harus jelas secara fisik maupun geografisnya, seperti rumah, apartemen, kosan, kontrakan, ataupun tempat lainnya yang bisa diidentifikasikan. Tempat tinggal juga tidak selalu bersifat tetap, bisa juga bersifat sementara. Seperti contoh, mahasiswa yang kuliah di luar kota dan dia tinggal di kosan. Yang kedua, ada orang yang selalu hadir atau dianggap hadir dalam tempat tersebut. Harus ada keberadaan fisik ataupun hukum seseorang di tempat tersebut, baik bersifat tetap maupun sementara. Menganggap seseorang tetap tinggal di tempat tersebut walaupun fisiknya tidak selalu hadir. Seperti contoh, seorang suami yang bekerja di luar kota tetapi secara hukum dia tetap berdomisili di tempat keluarganya tinggal. Yang ketiga adalah adanya hak dan kewajiban. Jadi tempat tinggal menjadi dasar hukum menentukan hak dan kewajiban seseorang. Seperti contoh, tempat di mana seseorang menerima surat panggilan hukum atau menjalankan tanggung jawab keluarga. Yang keempat adanya prestasi ataupun tindakan hukum yang dilakukan seseorang. Jadi tempat tinggal berhubungan dengan tindakan hukum yang dilakukan seseorang di tempat tersebut. Seperti contoh, menandatangani surat kontrak, mengurus dokumen hukum, dan menjalankan usaha ataupun pekerjaannya. Selanjutnya ada jenis-jenis tempat tinggal. Tempat tinggal terbagi menjadi 2. Yang pertama, tempat tinggal sesungguhnya, dan yang kedua, tempat tinggal pilihan. Tempat tinggal sesungguhnya itu terbagi menjadi 2 lagi, yaitu tempat tinggal sukarela dan tempat tinggal bergantung pada pihak lain. Sedangkan tempat tinggal wajib ditetapkan berdasarkan hubungan hukum dengan orang lain. Contohnya yaitu seorang istri yang mengikuti domisili suami dan seorang anak yang mengikuti domisili orang tua. Oke, materi selanjutnya adalah dasar hukum tempat tinggal sesungguhnya. Berdasarkan pasal 20 KUH Perdata, itu mengatur tentang domisili pegawai. Pada pasal 21 KUH Perdata itu mengatur tentang domisili istri dan anak. Pada pasal 22 KUH Perdata mengatur tentang domisili buruh. Dan yang terakhir pada pasal 23 KUH Perdata itu mengatur tentang tempat kediaman orang yang meninggal dunia. Oke, pada materi selanjutnya itu adalah domisili yang dipilih. Ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah domisili berdasarkan undang-undang. Jadi orang ini ditentukan domisilinya berdasarkan undang-undang. Yang kedua itu ada domisili secara bebas, yang dimana pihak yang memilih tempat kediamannya itu bebas untuk menentukan tempat dia di mana tinggal karena adanya tujuan. Seperti apa? Untuk membuat kontrak atau hubungan hukum tertentu. Oke, pada materi selanjutnya itu adalah syarat-syarat menentukan domisili. Oke, syarat-syarat menentukan domisili itu harus diatur dalam suatu perjanjian, di mana perjanjian ini harus tertulis. Perjanjian ini harus ditentukan dengan kepentingan yang wajar, serta perjanjian ini menimbulkan satu atau lebih hubungan hukum atau perbuatan hukum dari satu pihak dan pihak yang lain. Oke, pada materi terakhir itu adalah perpindahan atau perubahan. Jadi, seseorang ini berhak bebas untuk memilih atau memindahkan tempat tinggalnya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini diatur dalam pasal 24 BW. Selain itu, jika suami atau wali ini berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, misal dari kota ke desa, maka orang-orang yang di bawah pengampuannya seperti anak dan istri juga harus ikut berpindah. Ini diatur dalam pasal 19 BW. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun bahasa. Jika teman-teman di sini ada yang ingin menambahkan ataupun meluruskan materi kami, silakan tulis di kolom komentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.